Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kaifa halukum? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi antum dan memberikan kesehatan kepada antum semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam Kitabul Jinayah. Kita masuk kepada pembahasan Babu Syurutil Qisas, bab mengenai syarat-syarat qisas pada nyawa. Ya, bab mengenai syarat-syarat qisas pada nyawa. Nah, wali korban berhak atas qisas dengan 4 syarat. Wahia arba'atun. Ya, wali korban berhak atas qisas dengan 4 syarat. Yang pertama adalah ismatul maktuli. Korban memiliki status darah yang terlindungi. Ya, terlindunginya orang yang dibunuh. Ya. Korban memiliki status darah yang terlindungi. Karena qisas disyariatkan untuk melindungi darah. Sedangkan orang yang darahnya boleh ditumpahkan itu tidak dilindungi. Seandainya seorang muslim membunuh kafir harbi atau murtad sebelum dia bertaubat, atau pezina muhsan, maka tidak ada qisas atasnya. Tidak ada qisas. Seandainya seorang muslim ataupun kafir zimmi membunuh kafir harbi atau seorang murtad,
sebelum dia bertaubat, atau begitu juga membunuh pezina muhsan, maka tidak ada qisas atasnya. Lam yadmanhu biqisasin, maka dia tidak ada qisas atasnya, dan juga waladiyah, dan juga tidak ada diyat. Akan tetapi dia perlu ditakzir, dia perlu ditakzir, karena dia melanggar hak pemimpin. Nah, takzir itu adalah hukuman atas dosa yang tidak ada ketetapan qisas, had, dan kafarat padanya. Ta'zir itu adalah hukuman atas dosa yang tidak ada ketetapan qisas, had, dan kafarat padanya. Ini yang pertama. Ismatul maqtul, orang yang dibunuh itu dilindungi, terlindungi status darahnya. Kemudian yang kedua, as-tsani, adalah at-taklif. Bahwasannya pembunuh itu adalah mukallaf. Pembunuh itu adalah mukallaf, taklif, yaitu orang yang dewasa dan berakal, sehingga tidak ada qisas, wala qisasa ala saghirin, sehingga tidak ada qisas atas anak-anak. Begitu juga majnun, orang yang gila. Begitu juga orang yang berakal lemah. Tidak ada qisas pada orang yang berakal lemah. Dan begitu juga orang yang tidur. Dia membunuh dalam keadaan tidur. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin 'anil na'imi hatta yastayqiz wa 'anil sabiyyi hatta yablugh wa 'anil majnuni hatta yufiq. Pena hukum diangkat dari 3 orang. Dari orang tidur sehingga dia bangun, dari anak-anak sehingga dia dewasa, dan dari orang gila sehingga dia sembuh. Karena memang mereka ini tidak memiliki niat yang sah, atau memang sama sekali tidak ada niat dari mereka. Anak-anak, orang gila, yang berakal lemah, begitu juga orang yang tidur, itu tidak ada niat. Jadi yang kedua adalah at-taklif, bahwa pembunuh adalah mukallaf, orang yang dewasa dan berakal. At-tsalis, yang ketiga, syarat-syarat qisas pada nyawa adalah al-mukafa'atu, kesamaan derajat antara pelaku dengan korban. Kesamaan derajat antara pelaku dengan korban. Sama dalam kebebasan dan perbudakan serta agama. Bi an yusawiyahu fid dini,
sama dalam agama, wal hurriyah dan kebebasan, wal riqi dan perbudakan. Maka seorang muslim itu tidak dikisos dengan sebab membunuh orang kafir. Ya, fala yuqtalu muslimun bikafirin. Seorang muslim itu tidaklah dibunuh, ya, tidak dikisos, ya, disebabkan membunuh seorang yang kafir. Ya, meskipun seorang muslim tersebut adalah hamba sahaya, ya, dan orang kafir tersebut adalah orang yang merdeka. Karena Nabi SAW bersabda, la yuqtalu muslimun bikafirin. Seorang muslim tidak dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Ya. Begitu juga orang merdeka tidak dikisos dengan sebab membunuh hamba sahaya. Wala hurrun bi'abdin. Ya, orang yang merdeka tidak dikisos dengan sebab membunuh hamba sahaya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Surah Al-Baqarah ayat 178. Ya, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba. Nah, selain dua perkara ini, keutamaan tidak berdampak apapun dalam kisos. Maka orang mulia dikisos dengan orang rendah, laki-laki dengan wanita, orang sehat dengan orang gila, ya, atau lemah akal. Ini berdasarkan kepada keumuman firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Surah Al-Maidah ayat 45. Dan telah kami tetapkan bagi mereka di dalamnya, yaitu At-Taurah, bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa. Ya. Jadi selain daripadanya ini, yuqtal wa aqsuhu yuqtalu. Ya, selainnya itu dibunuh. Wa yuqtalu dzakaru bil unsa, seorang laki-laki itu dikisos, dihukum mati karena membunuh seorang wanita. Wal unsa biz zakari, begitu juga seorang wanita, ya, dihukum mati, dikisos disebabkan karena ia membunuh laki-laki. Wal unsa bizzakari, wanita itu dengan laki-laki, yaitu seorang wanita dihukum dikisos disebabkan karena membunuh laki-laki. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai. Kemudian selanjutnya yang keempat, ya, syarat-syarat qisas pada nyawa adalah adamul wiladati. Tidak ada hubungan kelahiran. Ya, tidak ada hubungan kelahiran, adamul wiladati. Ya, korban, ya, yang mana korban yang dibunuh itu bukanlah anak bagi pelaku atau anak-anaknya ke bawah, cucu cicit. Maka salah satu dari bapak ibu ke atas tidak dibunuh
dengan sebab membunuh anak ke bawah. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu walidun biwaladihi. Bapak tidak bisa dikisos karena membunuh anaknya. Sementara anak dikisos, ya, sementara anak dikisos dengan sebab membunuh bapak atau ibunya. Berdasarkan keumuman firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Surah Al-Baqarah ayat 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Al-Baqarah ayat 178. Ya, fala yuqtalu ahadul abawaini. Maka salah satu dari ayah dan ibu itu tidak dihukum qisas. Ya, meskipun ke atas. Ya. Ke atas itu jalur ke atas, ya, dari ayah ke atas, begitu juga ibu ke atas. Ya, dengan bil waladi, dengan membunuh anak. Wa in safara, dan begitu juga ke bawah dari anak, yaitu cucu, cicit. Nah, itu tidak dikisos. Wa yuqtalul waladu bikullim minhuma, akan tetapi anak itu dikisos, ya, karena membunuh, ya, membunuh orang tuanya, ya, membunuh ayah, ya, ibunya, itu dikisos. Itu dia, ya, bikullim minhuma, pada tiap-tiap dari keduanya, ya, dari ayah dan ibu, ya, dihukum dikisos, ya, anak. Akan tetapi ayah, ya, atau ibu yang membunuh anaknya, maka dia tidaklah dikisos. Nah, inilah syarat-syarat pelaksanaan kisos. Ya. Ya, syarat-syarat dari kisos padanya nyawa. Ya, syarat-syarat kisos pada nyawa. Ya, di mana korban yang pertama memiliki status darah yang terlindungi. Yang kedua, pembunuh adalah mukallaf. Yang ketiga adalah kesamaan derajat antara pelaku dengan korban, ya, baik dalam kebebasan, perbudakan maupun agama. Ya. Yang keempat, tidak ada hubungan kelahiran. Ya. Ismatul, ada arba'ah, ya, syurutul qisas arba'ah. Yang pertama, al-awwal ismatul maqtul, al-thani at-taklifu, al-thalith al-mukafa'atu, al-rabi' adamul wiladah. Ya, inilah syarat-syarat qisas pada nyawa. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kemudian selanjutnya adalah pembahasan babu istifa'il qisas. Ya, syarat-syarat pelaksanaan qisas. Bab mengenai syarat-syarat pelaksanaan qisas. Ya, yustaratu lahu salasatu syurutin. Bahwasannya, ya, qisas, pelaksanaan qisas itu memiliki 3 syarat. Ya. Jadi pelaksanaan istifa'il qisas itu bab mengenai pelaksanaan qisas, di mana syarat-syaratnya itu ada 3. Yang pertama adalah pihak yang berhak atas qisas adalah mukallaf, kaunuhu mustahiq qihi mukallafan. Pihak yang berhak
atas kisos adalah mukallaf, yakni balik dan berakal. Ya, bila pihak yang berhak atau sebagian darinya masih anak-anak, fa in kana sabiyan, bila pihak yang berhak atau sebagian darinya masih anak-anak, au majnunan atau gila, maka selain keduanya tidak menggantikan keduanya. Lam yustaufa, ya, maka selain keduanya tidak menggantikan keduanya. Akan tetapi pelaku ditahan, wahu bisal jani, pelaku kejahatan tersebut itu ditahan sampai anak-anak itu menjadi dewasa, ilal bulughi, ya, sampai anak-anak itu menjadi dewasa. Dan yang gila itu sembuh, wal ifaqati, dan yang gila itu sembuh. Ya, di mana Muawiyah radhiyallahu an telah melakukan ini dan para sahabat menyetujuinya, maka ia menjadi ijma' dari mereka. Ya, jadi pihak yang berhak atas kisos itu adalah mukallaf. Ya, mukallaf, balik dan berakal. Yang kedua, asani ittifaqul awliya'i al-mustarikina fihi ala istifaihi, kesepakatan wali-wali korban, ya, yang berhak menuntut qisas seluruhnya untuk menerapkannya. Ya, kesepakatan wali-wali korban, ya, yang berhak menuntut qisas seluruhnya untuk menerapkannya. Ya, sebagian tidak berhak menuntutnya secara sendirian, agar dia tidak mengambil hak orang lain tanpa izinnya. Maka yang masih pergi ditunggu sampai dia datang, anak-anak sampai dia dewasa, dan yang gila sampai sembuh. Bila di antara pihak penuntut ada yang meninggal, maka ahli warisnya menggantikannya. Bila sebagian pihak yang menuntut qisas memaafkan, maka qisas menjadi gugur. Ya, menjadi gugur. Ya, walaysa li ba'dihim ayyam farida bihi, maka sebagian mereka ahli waris, ya, itu tidak berhak menuntut sendirian, ayyam farida bihi, yaitu menuntut, ya, sendirian, secara sendirian. Wa in kana man baqiya, dan bila ada pihak penuntut, ya, itu ghaib, ya, itu ghaib, ya, pergi, au sagiran atau masih kecil, au majnunan atau gila, untuzira, maka ditunggu, al-qudum, maka ditunggu kedatangannya. Yang pergi ditunggu sampai dia datang, dan yang kecil sagir itu ditunggu sampai al-bulugh, sampai dia dewasa. Dan yang gila, yang majnun itu sampai, ya, ditunggu sampai al-aqlu, dia berakal. Itu dia, ya. Ini yang kedua.
Ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai. Kemudian yang ketiga, ya, syarat-syarat pelaksanaan qisas, syurutu istifa'il qisas. Ya, syarat-syarat pelaksanaan qisas. Yang ketiga adalah ayyu'mana fil istifa'i an yata'adda al-jani. Harus dijamin aman. Harus dijamin aman di dalam pelaksanaannya. Tidak melampaui batas. Ya. Ya, ayyata'adda al-jani. Ya. Tidak sampai melampaui batas. Jadi berdasarkan kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fala yusrif fil qatla. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Ya, melampaui batas terhadap pembunuh. Nah, bila qisas hendak dilaksanakan terhadap wanita hamil, maka ditunggu sampai dia melahirkan kandungan. Fa idza wajaba ala hamilin aw hailin fahamalat lam tuqtal. Ya, bila qisas hendak dilaksanakan terhadap wanita hamil, ya, ditunggu, ya, sampai dia melahirkan. Ya, ditunggu sampai dia melahirkan kandungannya. Karena bila qisas dilaksanakan padanya, maka akan mengakibatkan pembunuhan terhadap janin selain pelaku. Ya, selain pelaku. Bila dia sudah melahirkan janinnya, lalu ada orang lain yang menggantikan kedudukannya dalam menyusuinya, maka hukuman qisas dilaksanakan. Bila tidak, maka ditunggu, ya, sampai dia menyapihnya pada 2 tahun. Ya, pada 2 tahun. Ya, summa in wujida may yurzi'uhu. Kemudian apabila jika ada yang menyusuinya, maka bisa ditegakkan qisas padanya. Wa illa, dan jika tidak ada yang menyusuinya, turikat. Ya, maka ditunggu, dibiarkan. Ya, ditunggu hatta taftimahu, sampai dia menyapinya. Ya. Nah, ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan la tarjumuha wa tad'u waladaha saghiran laysa lahu man yurzi'uhu." Faqama rajulun minal ansari faqala, "Ilayya radha'uhu ya Nabi Allah." Qala farajamaha. Kalau begitu kami tidak merajamnya dan membiarkan anaknya yang masih kecil di mana tidak ada yang menyusuinya. Lalu seorang laki-laki Ansar bangkit dan berkata, "Wahai Nabi Allah, susuannya menjadi tanggunganku." Perawi berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajamnya. Nah, inilah pembahasan kita anak-anak Ustaz tentang syarat-syarat qisas pada nyawa. Kemudian, ya, itu ada syarat-syarat qisas pada nyawa, itu ada 4. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat pelaksanaan qisas, syurutu istifa'il qisas, ya, itu ada
ada 3. Ya, anak-anak Ustaz yang saya cintai, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Bila ada kebaikannya itu datangnya dari Allah SWT, dan bila ada keburukannya itu datangnya dari diri Ustaz sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi